warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nida Salma Fauzia dengan NIM 11076221132 dari kelas B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2022 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video infografis ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar PPKN di sekolah dasar yang diampuh oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Aspek pendidikan dalam suatu negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk ditingkatkan. Pasalnya, jika sistem pendidikan tersebut berjalan dengan baik, maka negara tersebut juga akan menghasilkan banyak warga negara yang terdidik dan terpelajar pula. Seperti yang kita ketahui, bahwa pembelajaran PPKN di sekolah dasar merupakan salah satu pembelajaran yang penting. Kita tidak hanya akan mengajarkan tentang teori, tetapi tentang bagaimana kita akan membentuk sikap dan karakter para murid. Oleh karena itu, pada infografis kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman konsep dasar PPKN di sekolah dasar. Poin-poin yang terdapat dalam infografis ini yaitu 1. Pengertian pendidikan, 2. Tujuan pendidikan, 3. Tujuan pendidikan nasional, 4. 21 Century Skills, 5. Prinsip dasar bagi guru menurut Ki Hajar Dewantara, dan keenam ada analisis kurikulum. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Dapat dikatakan pula pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan yang baik dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara yang maju dan membentuk peradaban yang baik. Arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk memajukan budi pekerti pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan twins, menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan adalah hal yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal ini dimaknai sebagai usaha untuk membimbing para peserta didik sesuai dengan kemampuan alamiahnya dengan tujuan agar seluruh anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi dalam hidupnya. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional harus berfokus tentang bagaimana cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang memenuhi 9 kriteria. Kriteria tersebut ada 1. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, hal ini termasuk ke dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh umat yang ada di Indonesia diharapkan dapat selalu beriman dan bertakwa terhadap ajaran agama yang dipercayainya. Kedua, ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini termasuk ke dalam pembahasan moralitas, karakter, dan perilaku dalam mendukung menjadi bangsa yang baik. Dalam mendukung menjadi bangsa yang baik tidak hanya membutuhkan masyarakat yang pintar saja, tetapi juga diiringi dengan masyarakat yang berakhlak mulia. Yang ketiga, ada sehat. Sehat di sini dimaksud sehat jasmani dan rohani. Kedua kesehatan itu saling melengkapi satu sama lainnya. Jika salah satunya sakit, maka akan mempengaruhi yang satunya lagi. Yang keempat, ada berilmu, di mana dalam ilmu dasar pendidikan kewarganegaraan itu harus dikuasai oleh seluruh masyarakat, terutama para calon guru dan nantinya akan membimbing peserta didiknya. Yang kelima, ada cakap. Cakap di sini yaitu memiliki keterampilan, berpotensi atau memiliki keahlian yang dapat terbuktikan supaya sumber daya manusia bisa bersaing dan bertanding dengan dunia luar ataupun dunia internasional. Yang keenam, ada kreatif. Kreatif yaitu ketika seseorang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, maka jika guru memiliki kreativitas yang baik, dia akan menghasilkan atau menerapkan suatu metode pembelajaran ke dalam bentuk suatu produk yang menyenangkan dan dapat mudah dipahami oleh para muridnya. Yang ketujuh, ada mandiri. Mandiri dalam dunia pendidikan, setiap orang perlunya memiliki sikap kemandirian. Contohnya yaitu untuk anak kelas dasar, anak tersebut dapat makan sendiri, memakai pakaiannya sendiri, berangkat ke sekolah sendiri tanpa harus diantar oleh orang tuanya.
Dari hal tersebut, maka akan menumbuhkan kemandirian anak tersebut. Yang ke-8 ada demokratis. Inilah dasar dari sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi di Indonesia itu adalah suatu hal yang sangat penting, dan dalam undang-undang pun dituliskan kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjadi salah satu ciri dari demokrasi. Yang ke-9 ada bertanggung jawab. Tujuan ini menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil oleh setiap orang tersebut. Tujuan pendidikan nasional tersebut harus diusahakan untuk dapat dicapai oleh semua penyelenggara pendidikan di Indonesia, terutama bagi pendidikan formal. Untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara mendidik yang tepat. Saat ini kita telah berada di abad 21, di mana perkembangan teknologi sudah semakin cepat dan semakin canggih. Persaingan antar global pun rasanya tidak ada habisnya, dan dunia pun seperti tidak memiliki pembatas di dalamnya. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai 8 keterampilan menjadi guru yang profesional pada abad 21, atau biasa kita sebut 21 century skills. Yang pertama ada leadership. Calon guru perlu memiliki ilmu kepemimpinan yang baik untuk memimpin dirinya, muridnya, maupun orang di sekitarnya. Yang kedua ada digital literasi. Dalam pemahaman tentang dunia digital juga sangat perlu dipahami oleh para calon guru, karena zaman yang semakin hari semakin canggih dan dunia digital juga telah maju serta banyaknya perubahan yang telah terjadi. Guru harus selalu up to date tentang berbagai hal yang terjadi di dunia saat ini melalui literasi digital. Yang ketiga ada communication. Selain ilmu kepemimpinan dan pemahaman mengenai dunia digital, guru juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, maka akan banyak keuntungan yang kita dapatkan, seperti memiliki relasi, kenyamanan dalam menjalin hubungan, menyampaikan informasi yang baik, dan lain sebagainya. Yang keempat ada emotional intelligence. Tidak hanya dalam kecerdasan pengetahuan saja, tetapi kecerdasan emosional pun wajib dimiliki seorang guru. Kecerdasan emosi yang dimiliki sang guru akan sangat berpengaruh dalam berlangsungnya pembelajaran yang nyaman di kelas tersebut. Yang kelima ada entrepreneurship. Dalam jiwa kewirausahaan, guru seharusnya bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki siswa untuk siswa belajar berwirausaha. Sebelum mengajarkannya, guru tersebut juga harus sudah dapat berwirausaha terlebih dahulu. Yang keenam ada global citizenship. Dalam global citizenship, guru wajib memiliki kemampuan menjadi warga negara dunia yang mengglobal. Yang ketujuh ada problem solving. Problem solving hal ini juga wajib dimiliki seorang guru maupun individu. Masalah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, seorang guru maupun individu harus dapat memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya. Yang ke-8 atau yang terakhir ada teamworking. Kemampuan teamworking di mana dalam kemampuan bekerja kelompok itu juga perlu dikuasai oleh seorang guru untuk memiliki circle yang luas dalam dunia pekerjaannya. Teamworking bukan hanya tentang memimpin ataupun dipimpin, tetapi bekerja sama satu sama lain. Jika teamworkingnya baik, maka produk yang dihasilkan pun akan baik pula. Selanjutnya ada prinsip dasar bagi guru menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagian pertama, ingarsa sung tulada yang artinya di depan memberi teladan, ingarsa sendiri artinya di depan, sung berasal dari kata asung yang berarti memberi, dan tulada bermakna teladan atau contoh yang baik, sehingga secara harfiah ingarsa sung tulada bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Contohnya dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemimpin yang ada di depan, karena itu ia harus memberi contoh teladan bagi anak-anaknya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu, pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri teladan kepada murid-muridnya. Yang kedua ada imadia mangun karsa yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Kalimat kedua dalam sebuah yang tersebut adalah imadia mangun karsa. Imadia berarti di tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa dari kata prakarsa berarti ide atau gagasan. Jadi imadia mangun karsa berarti yang di tengah harus memberikan ide atau gagasan. Maknanya sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide atau gagasan-gagasan. Guru dan orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan murid-muridnya. Hubungan semboyan yang ketiga yaitu ada tuturi handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan. Tuturi handayani yang ditulis dalam logo pendidikan nasional memiliki makna yang di belakang harus memberikan dorongan. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-citanya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kurikulum. Sebelumnya saya dan teman kelompok saya telah menganalisis kurikulum. Salah satu analisis kurikulum yang akan saya bahas yaitu kurikulum 2013 pada kelas 6 tema 6. Tema 6 memiliki tema menuju masyarakat sejahtera dengan subtema masyarakat peduli lingkungan, membangun masyarakat sejahtera dan masyarakat sejahtera negara kuat. Dari hasil analisis kami ada 4 domain yang akan dibahas yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pertama, spiritual. Pada domain ini guru mengajarkan mengenai bagaimana kita dalam menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut oleh siswa, keluarga, maupun masyarakat. Memiliki kompetensi dasar yaitu menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. Yang kedua ada sosial. Domain sosial membahas mengenai bagaimana menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta sikap cinta tanah air. Domain sosial memiliki kompetensi dasar yaitu melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan berkaitan dengan memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada keterampilan yaitu menunjukkan
menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Terkait dengan analisis tersebut, pemaparan atau metode mengajarnya dapat dilakukan dengan guru ataupun siswa memaparkan, siswa menceritakan, menjelaskan, mengidentifikasi, menyampaikan laporan, dan menyampaikan pemikiran terkait dengan tema tersebut. Untuk menunjang media pembelajaran dapat juga ditambahkan dengan tipe. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.